Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini. Allah masih saja memberikan kesempatan kepada kita sehingga sama-sama kita bisa mengikuti pengajian lanjutan daripada kitab Safinatun Najat. Kemudian salat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sekeluarga, sahabatnya sekalian, para alim ulama, mutaqaddimin, mutaakhirin, serta ulama yang muktabar. Yang kami muliakan seluruh jamaah yang masih setia dan istiqamah mengikuti lanjutan pengajian kita pada hari yang mulia ini, yang insyaallah pada hari ini kita akan membahas satu masalah tentang segala syarat batu yang digunakan untuk istinja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Faslun syurutul hajari thamaniyatun. Ini adalah satu fasal segala syarat batu ada 8. Jadi maknanya fasal ini untuk menjelaskan segala syarat membolehkan istinja dengan batu. Makna daripada istinja adalah menghilangkan sesuatu yang keluar, dia berupa najis al-mulawith yang kotor, minal farji daripada farj, daripada kemaluan seseorang. Bima'in au hajarin, boleh ia bersihkan dengan air dan boleh juga dengan batu. Hukum membersihkan kotoran ini adalah wajib. Al-wujubu min kulli najisin mulawith, wajib daripada tiap-tiap najis yang kotor. Makanya cara untuk menyucikannya, cara untuk menghilangkannya juga diatur di dalam agama, karena dia menjadi sebab sahnya ibadah seseorang. Bagaimana kita sholat setiap harinya dan beribadah kepada Allah, tapi seandainya kita masih punya najis yang belum suci, maka ibadah kita tidak dianggap sah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada hukum istinja dengan batu, dan dijelaskan bagaimana tata cara istinja dengan batu. Kemudian ada dua cara untuk menghilangkan najis berupa yang keluar, kotoran kita yang keluar daripada farad. Ada dengan air dan ada pula dengan batu. Wa afdalu kaifiyatihi, dan yang lebih utama tata caranya al-jam'u bainal ma'i wal hajari, menghimpun di antara air dan batu. Artinya tidak salah satu, tetapi dua-duanya dipakai, air dan batu. Mana yang dimulakan terlebih dahulu? Bi ayya bada'a bil hajar thumma yatba'uhu bil ma'i, dengan bahwa dimulai ia dengan batu. Ketika selesai keluar kita dari hamam, kita bersihkan dengan batu terlebih dahulu, kemudian baru kita ikutkan dengan air. Wahina idzin yakfi fi husuli asli sunnah kullu jami'in walau najasan. Maka di sini memada sudah dianggap termasuk pada menghasilkan asal sunnah kullu jami'in, tiap-tiap yang jamid. Karena di sini kan dua kita pakai. Pertama dengan jamid ataupun benda yang keras dari batu, kemudian kita ikutkan dengan air. Maka di sini benda yang jamidnya akan dianggap sempurna bila mana diiringi dengan air. Jadi walaupun benda yang keras tersebut, benda yang kasar tersebut berupa batu dari najis, dari kalangan najis, maka tetap dianggap asal sunnah di situ dalam masalah istinja sudah hasil, sudah kita peroleh dikarenakan kita gabung dua-duanya, batu dan air. Ustadz, bagaimana kalau salah satu saja, apakah boleh?
Fa in arada al-iktisara ala ahadihima fal ma'u afdal annahu yuzilul aina wal athra. Jika rencana seseorang akan padai di atas salah satu dari keduanya, ingin dengan batu saja, ingin dengan air saja, mana yang lebih baik Ustaz? Fal ma'u afdalu, air lebih utama. Kenapa air lebih utama? Li'annahu, karenanya air, yuzilul aina, dia dapat menghilangkan ain, mencabut ain, wal athra, dan bekasan daripada ain najis tersebut. Walau bada'a bil ma'i wa arada ayyastanjiya ba'dahu bil hajar, seandainya kita mulai dengan air, secara dasar yang dimulaikan dengan batu kemudian air. Sekarang kita mau mulainya dengan air terlebih dahulu. Walau bada'a bil ma', yang dimulai pertama dengan air. Wa arada ayyastanjiya ba'dahu bil hajar, kemudian baru dia ikutkan dengan batu. Bagaimana hukumnya? Apakah dia sudah mendapatkan sunnah? Lam yusan lahu dzalika li'adamil faedah, tidak disunnahkan baginya sedemikian karena tidak ada faedah. Karena faedahnya ketika kita mau membersihkan najis dengan batu dulu, otomatis segala ain yang keluar akan hilang. Karena memang pasti ada bekasan yang sisa, yang tinggal, dibersihkan dengan air, cocok. Sekarang dengan air terlebih dahulu, kita bersihkan dengan air, baru dengan batu. Maka ini tidak ada manfaatnya dan tidak dihukumi sebagai sunnah. Kemudian kita ulang lagi, segala syarat hajar beristinja dengan batu ada 8. Yang pertama, ayyakuna bi thalathati ahjarin, bahwa ada batu tersebut dengan 3. Artinya batu yang dipakai untuk beristinja berjumlah 3. Tidak boleh 1, tidak boleh 2, mesti dia minimal 3 yang dipakai untuk beristinja. Kemudian wa ayyunqiyal mahalla, dan bahwa dibersihkan ia batu akan tempat. Makna tempat ini adalah mahal dari dikeluarkan kotoran. Misalkan as-safhah wal hasyafah wal zahiru farjil mar'ah, yaitu mahal di sini safhah, papan dubur. Kemudian hasyafah, sesuatu yang ada pada kemaluan si laki, yang terdapat di dakar si laki. Itu mahal hasyafahnya, harus bersih. Mahal safhah, papan duburnya, harus bersih. Wa dhahiru farjil mar'ati, dan yang nampak di dalam farad si perempuan. Makanya ketika beristinja ada sebahagian ulama yang mengatakan harus duduk bagi si perempuan dan harus dia keluarkan sedikit safhah ataupun papan duburnya. Jadi memasukkan ujung jari sedikit saja. Kemudian dia basuhkan dengan air. Maka di situ telah hasil yungqiyal mahalla. Telah hasil makna dari yungqiyal mahalla, dibersihkan batu itu akan mahal. Hasyafah diartikan di sini ra'sud dzakar, yaitu ujung daripada dakar seseorang lelaki. Jadi makna yang kedua daripada segala syarat istinja dengan batu, si mustanji, orang yang istinja itu membersihkan mahal daripada safhah, papan duburnya, wal hasyafah, ujung dakarnya, dan yang nampak farad daripada seorang perempuan. Yang mana ini harus dibersihkan, tidak ada lagi bekasan yang tinggal dengan sebab batu tersebut. Wa alla yajiffan najasu, kemudian syarat selanjutnya bahwa tidak keringlah najis, tidak boleh kering najis yang akan diistinja dengan batu. Maka kalau sudah kering, ini tidak hasil istinjanya dengan batu. Kenapa? Dia sudah kering, dia sudah jamet, benda yang keras ketemu dengan jamet, maka tidak hasil. Tetapi harus syaratnya la budda ayyakuna rutuban,
Tidak boleh tidak bahwa ada kotoran tersebut basah. Au jamidan yaqla'uhul hajar. Boleh jamid, boleh dia sudah mengering tetapi yang bisa dicabut oleh batu. Kemudian wala yantaqilah, dan tidak berpindah ianya sesuatu yang keluar. Artinya kotoran tidak berpindah dari tempat asalnya. Jadi pasti keluar kotoran dia akan melengket di safhah, di dua papan duburnya. Kalau ghaid, begitu juga hasyafah. Kalau kencing, air kencing, tetap dia melengket di hasyafah. Hasyafah itu ujung zakar. Maka jangan berpindah ke tempat yang lain, jangan terkena tempat yang lain sehingga mengalir kotoran itu ke tempat yang lain. Ya, memang satu syarat untuk beristinja dengan batu, kotoran yang keluar itu harus berada di tempat asalnya. Kemudian wala yatra'a alaihi akharun, dan tidak tercampak atasnya najis, atasnya yang keluar itu akharun oleh yang lain. Jadi tidak ada yang bercampur dengan kotoran itu, ghairu jinsihi, selain jenisnya. Fa in ikhtalata bihi, Ustaz, bagaimana kalau sudah bercampur? Walau ba'da istijmarihi, sekalipun setelah beristinja dengan batu, ta'ayyanal ma'u, niscaya mestilah dengan air. Maka di situ tidak memada lagi dengan batu, melainkan ta'ayyanal ma', mestilah dipakai istinja dengan air. Baik yang bercampur itu adalah benda yang basah seperti air ataupun baul kencing yang lain, au jafan, ataupun yang bercampur itu benda yang kering bernajis seperti rauthin, taik daripada binatang misalkan, au tohiran, ataupun yang bercampur itu benda yang suci seperti turab, debu, maka itu semuanya akan menggugurkan istinja dengan batu. Kemudian yang keenam, syarat-syarat istinja dengan batu, wala yujawiza safhatahu wa hasyafatahu, tidak melewati kotoran yang keluar itu akan safhahnya, akan dua papan duburnya, hasyafatahu, dan akan ujung dakarnya. Dia harus di tempat mula, tempat asal, bahwa tidak melewati ghaid, sesuatu yang keluar, akan safhah si mustanji, orang yang istinja. Kemudian yang ketujuh, wala yusibahu ma'un, dan tidak tertimpa akannya ghaid yang keluar oleh air. Artinya dia belum terkena air. Kalau sudah terkena air, maka dengan air, tidak memada lagi istinja dengan batu. Wa alla takunal ahjar tahiran, dan bahwa adalah batu itu suci. Tidak boleh batu yang sudah terkena najis. Tidak boleh batu mutanajis. Jadi untuk membersihkan dan menyucikan sesuatu yang lain, benda itu harus terlebih dahulu suci. Walaupun secara dasar di sini bukan menyucikan, karena kan hajar tujuannya membersihkan kotoran untuk membolehkan sholat. Ini dalam keadaan tidak punya air. Kalau punya air, maka batu kemudian dengan air, dua-duanya. Misalkan punya air dengan batu tidak sah. Sah seandainya dengan tata cara yang telah dimaksudkan. Jadi batu yang digunakan ini haruslah batu yang suci. Fala yasihu bin najasati, maka tidak sah dengan batu yang bernajis. Wala bimutanajjisati, dan tidak sah juga dengan sesuatu yang terkena najis. Yang dipakai untuk menghilangkan najis itu bukan dari yang najis, memang dia najis, tetapi batu ataupun benda yang jamid lain dia terkena najis. Asalnya tidak najis, dia terkena najis, namanya mutanajis. Tetapi kalau najis memang innya adalah in najis. Wallahu a'lamu bissawab, wa ilahil marji' wal ma'ab, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hari ini kita padai di sini. Insyaallah
Di kesempatan lainnya kita akan melanjutkan pengajian kitab Safinatun Najah. Barakallahu lakum. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.